Pulau Ondrus, salah satu destinasi wisata unggulan di Kepulauan Seribu. Jaraknya yang hanya 30 menit dari Jakarta, membuat pulau kecil ini kerap menjadi pilihan wisatawan ibu kota untuk healing atau sekedar melepas penat dari hiruk-pikuk ibu kota. Tapi siapa sangka, pulau yang hanya memiliki luas 3,5 km persegi ini punya sejarah panjang kisah kelam jemaah haji Indonesia di masa kolonial. Kisah Ondrus berawal di abad ke-17 ketika VOC mulai mendekati Jayakarta demi mendominasi perdagangan Nusantara. Berarti tak pernah beristirahat. Dalam bahasa Belanda, Ondrus dijadikan pelabuhan sementara sebelum kapal berlabuh di Sunda Kelapa. Kalau dalam bahasa Belanda, Ondrus itu artinya tentram, ont itu adalah negasi terhadap tentram. Jadi yang tidak tentram, yang selalu ada aja sesuatu yang terjadi di situ. Nah, kemungkinan besar itu adalah referensi kepada kegiatan perkapalan atau perdagangan yang selalu ada busy ya, selalu sibuk gitu. Ada kesibukan di pulau ini gitu. Dan memang dari dulu memang tujuannya memang ini menjadi tempat berlabuh berarti seperti itu ya? Iya, ini galangan dan juga tempat berlabuh kapal sebelum pada akhirnya nanti dia berdagang antara ke Batavia atau dia mau pergi lagi ke perdagangan Asia yang lain atau bahkan perdagangan ke Eropa. Ini adalah titik temunya kapal ada di Pulau Ondrus. Pada tahun 1848, Pulau Ondrus disulap menjadi basis pertahanan laut dan pusat pasukan kolonial di Nusantara. Mereka membangun benteng mengelilingi pulau yang akhirnya hancur akibat gelombang letusan Krakatau di tahun 1883. Pulau Ondrus akhirnya mulai dimanfaatkan Belanda untuk mengkarantina jemaah haji yang berangkat ataupun pulang ke Indonesia pada tahun 1911 sampai 1933. Meski disebut-sebut untuk mewaspadai penyakit bawaan dari Arab Saudi, banyak yang menyebut ada maksud tersembunyi dari kolonial. Nah, ini menarik karena kita punya arsipnya bertumpuk-tumpuk itu di Arsip Nasional. Jadi ketika orang sudah pulang dari haji, itu mereka harus mengisi suatu kuesioner tentang pengetahuan mereka. Misalnya kayak Anda dalam perjalanan laut, Anda melewati laut mana saja. Terus kemudian seperti apa bentuknya kota Mekah dan Madinah. Kemudian apa pengetahuan yang Anda dapatkan di sana. Karena mereka membawa ide-ide baru dan segala macam, dan itu bisa digunakan untuk membentuk gerakan di Hindia Belanda, di Jawa gitu kan. Yang saya sedikit baca juga bahwa gelar haji juga sebenarnya diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu ya? Betul. Gelar haji dan baju haji. Jadi baju haji itu juga dilembagakan, ya kan? Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Sekali lagi itu untuk surveillance ya, untuk pengawasan, ya kan? Jadi Anda mesti, oke, saya tahu orang ini pernah haji, ya kan? Jadi mudah untuk pemerintah kolonial nanti seandainya ada terjadi sesuatu apa, nah nanti tinggal di tracingnya mudah, dicarinya mudah gitu. Belanda sedikitnya membangun 35 barak yang bisa menampung nyaris 4.000 orang. Calon jemaah ataupun jemaah haji harus menunggu berhari-hari setelah perjalanan laut berbulan-bulan. Jadi di sini di masa embarkasi haji sudah mereka bangun ada sebanyak 35 barak haji. Ini salah satu di tempat kita berdiri ini barak haji. Ini luasnya terus juga menampung berapa orang, detailnya tuh seperti apa? Jadi ini panjangnya kurang lebih 30 meter untuk panjangnya, lebarnya 6 meter untuk kapasitas 100 orang. Jadi pulau ini dulunya di masa embarkasi haji bisa menampung jemaah haji sebanyak 3.500 jemaah haji di sini. Nggak nyaman berarti ya? Emang sih kondisi untuk embarkasi haji di pulau ini emang nggak nyaman, bener. Tidak yang kita bisa pikirkan ya kondisi yang sekarang nih ya. Kalau misalnya apakah dari barak ini yang dikarantina akan bisa singgah ke barak yang lain. Ternyatanya ini adalah dikurung dengan pagar anti tikus. Para penghuni barak adalah jemaah haji yang punya kekayaan berlebih. Jika tidak, maka tempat mereka bukanlah di barak. Mereka akan ditempatkan di sebuah penjara yang mengurung jemaah haji yang tidak menyetor sejumlah uang atau juga mereka yang dinilai membuat onar. Jemaah haji kan dari
Asia Tenggara, dari Melayu lah, itu sangat banyak sekali. Memang strategi mereka kah ditampung di sini atau bagaimana? Iya, jadi kita tahu ya, haji pada periode kolonial itu dia terkenal dengan sebutan sapi perah. Iya, kenapa kalau disebut dengan sebutan sapi perah? Dan itu ada kata bahasa Arabnya dan segala macam ya. Maksudnya memang sebutan yang lumrah pada periode itu. Karena pada setiap pos dia berhenti, dia akan dapat pungli lah gitu istilahnya ya. Dia akan dipungut sesuatu, entah itu pas. Jadi ketika dia dari kampung, kepala desa minta jatah, kemudian ketika sampai di pusat nanti minta jatah, ketika dan segala macam. Nah, yang saya tahu itu adalah pemerintah Hindia Belanda itu mewajibkan jamaah haji itu memiliki sedikit-sedikitnya itu 500 gulden. Bukan untuk diserahkan kepada pemerintah ya, tapi Anda mesti punya uang segitu untuk bisa berangkat. Baru setelah tahun 1933 dan keberangkatan haji dipindahkan ke Pelabuhan Tanjung Priok, nasib Onrus berubah ketika memasuki era penjajahan Jepang. Pulau ini dijadikan tempat pengasingan atau tahanan para pelaku kriminal kelas berat, bahkan lawan politik dari Jepang. Jadi narasi yang sudah ada caption tentang Onrus di masa era Jepang. Jadi itu ada penjara politik. Salah satunya yang terkenal Aidit ya. Nah di masa Jepang itu pernah dipenjarakan di Pulau Onrus. Di sini. Iya. Nah selain itu saya juga tadi ada kayak semacam apa kotak bulat seperti itu tuh apa tuh? Nah jadi hanya peninggalan Jepang di Pulau Onrus ini yang masih tersisa itu gladiator. Jadi untuk mengurangi tahanan di Pulau Onrus ada sistem fighting tahanan. Jadi saking kejamnya Jepang menjadi tawanan di Pulau Onrus itu, untuk mengurangi logistik mereka harus berantem terlebih dahulu. Nah, jadi itu sampai mati mas. Jadi yang menang itu kembali diadukan sampai mati karena satu tahanan yang meninggal bisa memperirit jatah makanan. Caranya dengan seperti itu. Nah juga untuk hiburan dan juga untuk ya taruhan mereka. Intinya untuk kesenangan-kesenangan mereka. Dengan sekelumit sejarah yang panjang, jejak Onrus masih bisa dilacak lewat banyaknya makam jamaah haji sampai para pejabat Hindia Belanda. Di era 60-an ketika lepra mewabah di Indonesia, pemerintah menjadikan Pulau Onrus sebagai karantina para penderitanya. Selama 5 tahun, pulau ini digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis serta untuk latihan militer. Sayangnya, pada 1968, pulau ini dijarah besar-besaran sehingga hanya tersisa puing-puing saja. Tak jauh dari Pulau Onrus terdapat Pulau Cipir yang hanya berjarak sekitar 10 menit. Punya benang merah serupa dengan Onrus, Pulau Cipir juga dijadikan tempat karantina bagi jemaah haji yang pulang dari Arab Saudi. Menariknya, Onrus dan Cipir ternyata menjadi saksi bisu kebangkrutan dan awal kehancuran VOC. Budaya korupsi menggurita di antara pejabat VOC dan justru menenggelamkan gurita bisnisnya sendiri. Karena apa? Satu, ini kan tidak kalau nanti di Batavia itu kan sudah ada Syah Bandar. Nah, di sini kan belum ada istilahnya belum tersurveillance ya, belum terawasi. Ya kan. Nah, disinilah ini adalah titik yang pas untuk seandainya kata dia mau ambil barang. Misalnya kayak ada kapal dari Eropa datang bawa barang. Nah kemudian dia ambil dulu di sini berapa, dia kasih ke kapal kecil, dia jual nggak tahu misalnya ke Banjarmasin atau kemana atas nama pribadi. Nah kemudian baru yang sisanya masuk ke VOC. Batavia. Iya, masuk ke VOC. Menjadi saksi dari awal kebangkitan VOC sampai kehancurannya, kisah jemaah haji yang harus diawasi dan diperas oleh kolonial, Onrus dan Cipir adalah sebuah wujud dari perjalanan panjang sejarah bangsa.